Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Karena minggu sebelumnya kita telah mempelajari persamaan trigonometri bentuk dasar, pertemuan kali ini kita belajar tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Tapi penyelesaiannya tetap menggunakan persamaan trigonometri bentuk dasar. Persamaan trigonometri terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat atau mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri itu memerlukan wawasan kita tentang identitas trigonometri, seperti sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1, dan 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Selain itu, perlu kita ingat pula nilai rentang untuk sinus dan kosinus. Yang pertama, untuk sinus alfa itu lebih besar sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Sedangkan kosinus alfa sama dengan sinus, yaitu lebih besar sama dengan min 1 dan kosinus alfa kurang dari sama dengan 1. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian untuk kosinus kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0 untuk batasan nilai X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0. Yang pertama kita buat permisalan. Kita misalkan nilai dari cos X itu sama dengan P, maka persamaannya itu dapat berubah menjadi P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk kuadrat, jadi kita selesaikan seperti persamaan kuadrat. Kita buat faktor. Faktornya adalah P min 2 dan P plus 1. Mengapa? Karena P dikali P itu hasilnya P kuadrat, dan jika kita kalikan silang P dikali plus 1 dan min 2 dikali P itu hasilnya adalah min P, dan 2 bilangan di belakang min 2 dan plus 1 jika kita kalikan itu hasilnya adalah min 2. Jadi kita peroleh pemfaktorannya adalah P min 2 dan P plus 1 itu sama dengan 0. Yang pertama kita punya P min 2 sama dengan 0, berarti kita punya nilai P itu sama dengan 2. Yang kedua kita punya P plus 1 sama dengan 0, sehingga kita mempunyai nilai P sama dengan min 1. Selanjutnya nilai P kita rubah lagi ke dalam permisalan. Karena P adalah cos X, maka cos X sama dengan 2. Yang kedua, karena P adalah cos X, maka cos X sama dengan min 1. Nilai X atau nilai cos yang memenuhi, kita mempunyai cos X itu kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, dan cos X itu lebih dari sama dengan min 1, maka untuk cos X sama dengan 2 itu tidak memenuhi, sedangkan untuk cos X sama dengan min 1 itu memenuhi. Sehingga kita punya cos X sama dengan min 1. Jadi cos X sama dengan cos 180 derajat, karena di tabel perbandingan trigonometri atau di tabel trigonometri sudut-sudut istimewa, nilai dari kosinus 180 derajat adalah min 1. Jadi kita ingat lagi persamaan trigonometri bentuk dasar jika cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X sama dengan cos 180 derajat, nilai alfanya adalah 180 derajat. Penyelesaian mencari nilai X-nya, yang pertama kita punya X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Ingat lagi penyelesaian trigonometri bentuk dasar. Jadi kita punya X sama dengan 180 derajat plus K dikali 360 derajat. Jadi untuk K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 180 derajat, plus 0 dikali 360 derajat, itu hasilnya 180 derajat. Yang kedua kita ambil K-nya sama dengan 1, jadi kita punya X-nya sama dengan 180 derajat, plus 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 540 derajat. Ini tidak memenuhi karena kita mempunyai batasan nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat.
Penyelesaian yang kedua untuk X sama dengan bentuk kosinus adalah min alfa plus K dikali 360 derajat. Jadi kita punya X-nya sama dengan min 180 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan min 180 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X-nya adalah 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 180 derajat. Karena nilai min 180 derajat tidak memenuhi, dia tidak masuk ke interval X yang kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih besar sama dengan 0 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi dari keseluruhan penyelesaian ini adalah X sama dengan 180 derajat. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian untuk sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0 untuk batasan nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2π. Ini kita menggunakan dalam bentuk radian. Contoh yang pertama tadi kita gunakan itu bentuk kuadrat. Penyelesaian untuk sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0 sama seperti contoh yang pertama, kita buat permisalan. Di sini ada bentuk sin, jadi sin X sama dengan P, maka persamaannya menjadi P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk kuadrat, maka kita cari pemfaktorannya, yaitu kita peroleh pemfaktoran dari P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0 itu sama dengan P plus 1 dan P min 3 sama dengan 0. Jadi kalau mencari pemfaktoran, karena di sini P kuadrat, kita isi dulu nilai yang paling depan. Di kurung yang pertama P, yang kurung kedua juga P. Jadi dua bilangan yang di belakang, jika kita kalikan hasilnya adalah min 3 dan kita jumlahkan atau kita kurangkan hasilnya adalah min 2. Jadi di sini kita peroleh plus 1 dan min 3. Untuk pemfaktoran yang pertama kita peroleh P plus 1 sama dengan 0, jadi P sama dengan min 1. Yang kedua P min 3 sama dengan 0, jadi kita peroleh P nya sama dengan 3. Kita ingat batasan untuk nilai sin alfa itu kurang dari sama dengan 1 dan sin alfa lebih dari sama dengan min 1. Jadi untuk sin X sama dengan 3 itu tidak memenuhi, sedangkan sin X sama dengan min 1 itu memenuhi batasan nilai sinus. Sehingga kita mempunyai nilai sin X sama dengan min 1. Jadi kita lihat di tabel trigonometri, nilai dari sin X yang hasilnya adalah min 1 adalah sin dari 270 derajat. Jadi sin X sama dengan sin 270 derajat. Karena di soal ini dalam bentuk radian, jadi 270 derajat kita ubah dalam bentuk radian, yaitu 3/2π. Pi-nya itu kan 180 derajat. Jadi kalau 180 derajat dikali 3 dibagi 2, itu hasilnya adalah 270 derajat. Ini sudah dalam bentuk persamaan trigonometri dasar, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Jadi kita punya alfanya adalah 3/2π. Penyelesaiannya yang pertama kita punya X sama dengan alfa plus K dikali 2π. Jadi kita punya X sama dengan 3/2π plus K dikali 2π. Untuk K nya sama dengan 0, kita peroleh X nya sama dengan 3/2π. Untuk K nya sama dengan 1, kita peroleh X nya sama dengan 7/2π. Ini tidak memenuhi karena kita mempunyai batasan nilai X nya itu kurang dari sama dengan 2π. Jadi kalau 7/2π kita jabarkan itu hasilnya adalah 630 derajat jika pi-nya kita ubah dalam 180 derajat. Penyelesaian yang kedua, kita punya X-nya sama dengan pi min alfa plus K dikali 2π. Jadi kita punya pi-nya itu kita rubah jadi 2/2 karena 3/2 dalam bentuk pecahan, jadi pi-nya kita rubah dalam bentuk pecahan juga. Jadi 2/2 itu 1 kali pi itu sama dengan pi. Jadi 2/2 pi dikurang 3/2 pi itu hasilnya adalah min 1/2 pi. Jadi kita punya nilai X-nya min 1/2 pi plus K dikali 2 pi. Untuk K sama dengan 0, berarti K-nya kita ganti dengan 0, itu hasilnya adalah min 1/2 pi. Ini tidak memenuhi jika kita lihat interval batasan nilai X.
Yang kedua, kalau K-nya kita ganti dengan 1, maka X-nya itu sama dengan min 1 per 2pi plus 1 dikali 2pi. Jadi min 1 per 2pi plus 2pi. 2pi dikali 1 itu hasilnya 2pi. Kenapa jadi 4 per 2pi? Karena 4 per 2pi itu sama dengan 2pi. Jadi kan kita ubah dulu ke bentuk pecahan, sehingga diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 3 per 2pi. Dari penyelesaian kedua ini, pada persamaan trigonometri dasar, nilai X yang memenuhi adalah 3 per 2pi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhinya adalah X sama dengan 3 per 2pi. Jika kita menemukan soal dalam bentuk persamaannya bentuk tan, jadi kita lihat di identitas trigonometri. Kita ubah dulu dalam bentuk sin atau kita ubah dulu dalam bentuk cos.